ada tuh bapak-bapak meninggal. Anaknya berapa orang, udah gede-gede. Pas mau ditimbun, istrinya guling-guling, mendingan masuk ke kubur. Ustadz bingung mau baca doa, kuburan mau ditutup nggak bisa, ibunya mau masuk juga. Akhirnya Ustadznya ada ide, dikatakan, wahai anak-anak, sudahlah lepaskan tangan mamamu, ikhlaskan jugalah mamamu. Pas dilepasin nggak masuk rupanya. Drama, queen of drama. Nah, itulah ceritanya dunia ini, Kang. Nggak ada yang menemani kita nanti, kecuali Allah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hampir 30 hari kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya di hari akhir kita akan merayakan hari kemenangan. Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Pertanyaan saya, mudik? Mudik, Kang. Insyaallah. Mudik. Dari Mas Yusril kemana? Ke Lamongan pasti. Lamongan tuh Anda atau istri? Saya dan istri. Oh enggak, maksudnya itu Saya. desa kampung Ya, siapa? Kampung saya. lu, Lamongan. Tapi kalau lebarannya akan di sini dulu untuk 1 hari karena istri, kan, istri Depok. Jakarta? Depok. Depok. Oh, langsung ke Lamongan. Langsung ke Lamongan untuk silaturahmi dengan orang tua. Insyaallah lebarannya di luar. Oh, ini. Di Rencana luar gedung. ada rencana. Ada rencana ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan umroh lagi. Kemarin tahun lalu lebaran di Mekah. Oh, insya Allah sekarang di Mekah lagi. Mudah-mudahan di Mekah lagi. Kalau saya orang Bandung, saya mah urban, orang Bandung. Jadi deket lah dari Jakarta cuma 2 jam. Ya, Urban orang Bandung maksudnya. Ya, nah, saat mudik itu biasanya identik dengan silaturahmi ke keluarga, ke sahabat kita, ke teman-teman dan sebagainya. Dan pastinya tidak lengkap kalau silaturahmi itu tidak sekalian meminta maaf atau memaafkan atas segala kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja setahun sebelumnya. Tapi selain Hari Raya Idul Fitri, sebenarnya kapan sih? Ini temanya tuh kapan sih waktu yang tepat untuk meminta maaf sebenar-benarnya? Nah, ini menarik. Itu Di luar temanya. Idul Fitri. Di luar Idul Fitri. Ya. Oke, langsung aja ke tema hari ini adalah yang tadi. Kapan Emang waktu cuman emang cuma Lebaran doang, Iya. Idul Fitri doang, Betul. bermaaf-maafan. Gimana sih yang sebenarnya? Tapi sebelum itu, tahu dong mau apa? Apa tuh, Kang? Ini nih. Ngopi dulu. Ya, Wah. itu. Ngopi itu. Ngobrol perkara Idul Bismillah. Fitri ya. Masuk lagi. Masuk lagi, Idul Fitri bener. Masuk. Kalau yang nggak masuk apa ya? Udah siap industri banget ini. Iya, ini harus dipertimbangkan lagi nih. Iya betul. Mau dijadikan 10 atau 14 episode? Oke. Nah sekarang Tat, hari Idul Fitri itu kan identik mudik. Mungkin bukan hanya di Indonesia, di negara lain juga, di negara Muslim yang lain juga kan. Apakah menurut Ustadz ya, mudik itu diharuskankah? Enggak, kalau aku punya pikiran, pernah dulu punya ide, pernah bikin status dulu beberapa tahun yang lalu. Kalau bisa mudik ini budaya, bukan sunnah. Nabi juga tidak ajarkan. Kalau kamu Lebaran Idul Fitri kamu harus kumpul keluarga, nggak ada. Karena 10 hari terakhir tuh momentum terbaik di bulan Ramadan. Betul. Tapi justru dihabiskan dalam kemacetan. Dihabiskan dalam bikin kue, beli baju Lebaran, sehingga banyak sekali orang kehilangan momentum terbaiknya berburu Lailatul Qadar itu. Iya. Kehilangan puasa kadang-kadang kan perjalanan kalau naik mobil ke Sumatera, Bisa kan hari-hari bukan jam lagi ya, udah bisa musafir katanya musafir nggak puasa. Rugi kan? Rugi dong. Rugi dong. Yang bener aja. Rugi dong. Jadi Kang, momentum mudik, budaya mudik ini di Indonesia ini susah untuk dihilangkan karena memang saat itu kan liburan kan, orang liburan lumayan panjang juga kan, orang pada pulang. Dan itu orang kampung juga udah nungguin tuh Lebaran pulang ini gitu. Dan banyak hiburan-hiburan di kampung dan sebagainya. Ya, nggak ada salahnya juga. Cuman jangan sampai kita kehilangan momentum amal soleh itu. Ya, penekanannya mungkin bahwa itu 10 hari terakhir itu justru Ustadz orang tuh harusnya berlomba-lomba untuk itikaf, jangan keluar betul. masjid. Ya. Betul. Iya. Malah sekarang ya seperti yang biasa kita lihat kan, soft semakin maju gitu. Waktu tarawih di 10 hari terakhir kan orang makin jarang. Iya, Karena euforianya udah mulai agak-agak Hilang dan meredup udah banyak yang mudik itu. Iya. Kasihan. Kasihan, rugi saya sebetulnya. Iya. Nah, jadi jangan sampai gara-gara mau maaf-maafan
kita kehilangan pahala yang besar. Iya. Momentumnya yang kita justru hilang. Ya. Padahal maaf-maafan itu bukan hanya Idul Fitri. Nah itu pertanyaan berikutnya. Iya. Maaf-maafan tuh bukan hanya Idul Itu Fitri. kan halal bihalal itu pun istilah yang ada di Indonesia aja. Halal bihalal tuh. Iya. Halal bihalal apa sih maksud? Saling Itu kan menghalalkan. tidak Nggak ada itu. Nggak ada. Artinya. Halal bihalal. Saling menghalal-halalkan lah gitu. Si maafkan mungkin. Itu deh. Oh iya. Nah, jadi saat yang terbaik itu minta maaf ya kita salah lah. Dan itu bisa tiap hari kan. Maaf ya. Kita belum. Bahkan mesin ATM pun sering minta maaf kan. Itu bukan karena punya salah, karena berhenti beroperasi. Maaf saldo ada kurang. Lebih parah kalau Dan yang sebetulnya yang agak sulit ya, kita bahkan saya sendiri mungkin juga Yusril juga itu ketika kita meminta maaf tapi sebetulnya di dalam hati kecil kita tuh masih tetap gremet atau apa itu apa ya, ini pertanyaan saya tuh gimana ya, maksudnya tuh gimana ya kalau kayak seperti itu? mengikhlaskan Tuh gimana sih gitu? Orang kalau bersalah minta maaf itu biasa. Yang luar biasa tuh ketika kita nggak salah kita minta maaf. Itu luar biasa. Dia yang salah kita minta maaf. Nah, jadi kalau ada orang yang tiba-tiba berubah sama kita didiamin. Kadang-kadang kita salah nih kita kan nggak sadar nih. Kadang-kadang ucapan kita nggak sadar. Ya kita tidurnya nyak. Orang seminggu nggak tidur gara-gara ucapan itu. Iya. Makanya Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha pengampun, Kang. Tapi dengan satu syarat, orang yang kita zalimi, orang yang kita sakitkan hatinya harus memaafkan kita dulu. Dan kita nggak tahu tuh siapa-siapa yang kita sakiti hatinya. Betul. Kadang-kadang gara-gara perilaku kita, kadang-kadang orang udah senyum, kita nggak senyum, kita nggak lihat. Iya. Ada Kadang-kadang dia ucap salam, kita nggak dengar, kita tersinggung. Iya. Nah, jadi kalau kita yang bersalah, kita harus cepat-cepat minta maaf. Ya. Dan ini yang paling susah ini sebetulnya bukan kita laki-laki, Kang. Kan salah satu keajaiban dunia itu ketika perempuan duluan minta maaf. Salah Itu salah satu keajaiban dunia itu. Agak berat ya. Iya sih memang. Itu juga berat. Ya, itu juga berat. Dan kalau ngobrol berdua dari sana. Nanti kalau sama istri, ya jangan berharap dia minta maaf, kita yang minta maaf. Betul. Di rumah tangga ya, banyak rumah tangga. Iya. Ikhlaskan dan memaafkan. Dan ada satu orang ahli surga kata Nabi. Di ahli surga juga. Ini amalan luar biasa, memaafkan luar biasa. Sampai 3 kali Nabi katakan di ahli surga. Nabi itu setiap habis sholat subuh, Kang, itu kumpulin sahabat. Nah, Nabi bercerita tentang mimpi, tentang ta'wil mimpi dan sebagainya. Dan satu kali Nabi katakan, kalian mau lihat ahli surga nggak? Mau, kata sahabat. Itu dia masuk. Dia masuk seorang sahabat dengan janggutnya masih menjatuhkan bekas air wudhu. Dia masuk ke masjid, lalu sholat 2 rakaat. Tahiyatul masjid. Dia ahli surga, kata Nabi. 3 kali. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah datang ke rumah orang itu, berpura-pura ada masalah di rumahnya lalu menginap. Dia mata-matai apa amalan orang ini malam sehingga Nabi katakan dia ahli surga. Ternyata nggak ada amalan istimewa. Sholat tahajudnya juga nggak panjang-panjang amat. Hari-harinya biasa aja, seperti orang biasa. Maka ditanya, apa amalanmu sehingga Nabi katakan kamu ahli surga? Dia katakan, sebelum aku tidur aku bersihkan hatiku. Dan aku berdoa. Kurang lebih begini doanya, ya Allah, aku memaafkan semua orang yang menzalimiku hari ini dan tolong ampunkan dosa mereka. Coba ikuti doanya. Ya Allah, Ya Allah. semua yang di rumah ya. Ya Allah, aku memaafkan semua orang yang menzalimiku. Tolong ampunkan dosa mereka. Tolong ampunkan. Itu doa ahli surga. Nah, maka kita nggak boleh benci kepada orang. Benci kepada kesalahannya boleh, orang jangan. Nah, kita benci dengan penyakit bukan orang sakit. Nah, jadi kalau ada orang nampaknya ini nggak benar nih orang ini, kita benci kesalahannya. Ya, nggak ada orang sakit udah bertahun-tahun sakit nih, terus musyawarah gitu. Gimana nih Kang? Ini sakit lama banget, kita matiin aja. Jangan, penyakitnya matiin, orangnya jangan. Iya. Ya, gitu. Jadi kita esensi melihat kesalahan tuh mesti jangan lihat orangnya. Kasihan ini kalau orang nggak aku maafkan nih nanti di akhirat gimana? Karena ada orang bilang nih, pokoknya kita selesaikan di akhirat deh. Jangan. Aduh. Panjang urusannya. Lu pikir akhirat itu kayak gimana? Iya. Jadi kalau kita suka memaafkan orang, Allah mudah mengampunkan kita. Oh. Ya, jadi minta maaf lah. Nggak menunggu harus Idul Fitri untuk minta maaf. Sekarang kita, kan setiap episode kita selalu minta maaf. Kang Arman. Maaf Kang Arman, ada salah. Kalau ada salah. Itu, padahal nggak ada salah kan? Nggak ada salah, minta maaf. Iya. Oke. Ya udah, sebelum kan part Anda nih sekarang. Iya. Tapi nggak enak ini. Udah. Hai, man, gitu kan. Iya, kalau nggak minum ini hilang inspirasi juga. Hilang inspirasi. Kopi itu bergajah dulu. Bismillah.
Alhamdulillah. Monggo Mas Yusril. Saya ingin karena temanya maaf dan memaafkan ya. dan kapan waktu yang tepat untuk minta maaf. Nah ini kan dulu ceritanya saya pernah dibully ya Kang ya. Misal dulu gara-gara biasalah dengan berat badan seperti ini kan dan waktu itu kan di pesantren nih ya kan. Jadi adalah gitu semacam Fisik atau gimana? Fisik, Bulinya fisik ya? Iya, bully fisik gitu. Nah, kalau misalnya sampai sekarang saya belum memaafkan orang itu saya dapat dosanya nggak itu tadi? Iya. Kenapa nggak dimaafkan? Pertanyaannya. Udah lost contact. Oh, lost contact. Lost contact. Tapi dalam hati dari mama. Ya. Tapi belum sempat. Bertemu Ketemuan untuk gitu. iya untuk ini gitu. Gak apa-apa, doain aja Kang. Kita ini nggak mungkin berjumpa dengan semua orang, tapi kita bisa mendoakan semua orang. Nah, TikTok lagi tuh dipotong keren ya. Potong FYP nih. FYP. Sebelumnya ada gambar video senja dulu. Baru. Nah, itu baru muncul. Potongannya itu. Ya. Editor main kan ya? Mainkan editor. Jadi gitu Kang. Jadi kita tuh nggak bisa mengontrol hati orang. Hati kita harus kita jaga. Ya, hati orang gimana kita bisa jaga istri kita untuk mencintai kita, teman kita tuh suka sama kita nggak bisa. Yang penting kita yang cinta, yang penting kita yang suka. Banyak orang salah doa kan, dia doa ya Allah tanamkanlah rasa cinta di hati istriku kepada aku, ataupun hati suamiku kepada aku. Doanya gitu kan. Tiba-tiba suami jatuh cinta sama dia gila-gilaan. Tapi dia jijik dia suaminya kan, parah lagi kan. Iya benar. Nah, kebahagiaan tuh sebetulnya kalau suruh pilih nih, lebih nikmat mana mencintai atau dicintai? Mencintai dan dicintai. Lebih nikmat mana? Lebih dicintai kali ya? Enggak. Lebih nikmat mencintai. Karena? Iya, karena kita bisa, contoh kita mencintai orang, kita bisa sama dia terus, lihat dia terus, kita bahagia terus. Ada caper-capernya. Iya. Kita sayang sama dia nggak sayang nggak apa-apa, yang penting Allah sayang sama kita. Kan? Itu Islam itu sebetulnya sederhana aja, memberi kepada makhluk, meminta kepada Allah. Sama kayak pertanyaan, lebih nikmat mana memberi atau diberi? Memberi. Ya. Mencintai kan memberi cinta. Ya. Ya. Nah, orang pikir lebih nikmat dicintai, tidak. Gimana orang nggak mungkin bahagia orang hidup dengan orang yang tidak dia cintai. Ya. Nah, maka nikmat itu mencintai, doa sama. Kita cinta sama semua orang. Orang benci nggak apa-apa Kang. Yang tersisa dia. Iya. Ngapain kita? Kita nggak akan terusik, terganggu dengan kebencian orang. Nggak bisa dong. Kita bahagia. Nggak bisa orang usik kebahagiaan itu. Iya. Di Islam itu berikan haknya orang, hak kita minta sama Allah. Ya, kita sayangi istri kita sepenuh hati. Kalau dia nggak hormat sama kita, nggak sayang sama kita, bilang sama Allah, ya Allah, aku udah sayangin dia nggak sayang sama aku, ya Allah, Engkau yang sayangi aku, ya Allah. Itu ikhlas itu. Ya, makanya nggak ada peduli dengan orang. Pokoknya maafin. Sebelum tidur bersihkan hati. Doanya apa tadi? Ya Allah, aku memaafkan semua orang yang menzalimi aku. Tolong ampunkan dosa mereka. Sudahlah dimaafkan, didoakan ampunan buat dia. Iya. Itu Islam. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi segala kasih sayang. Ambil cinta di langit, tebar di bumi. Ini FYP lagi nih. Yakin. Semuanya. Insyaallah. Iya. Ambil cinta di langit, tebar di Tebarkan. bumi. Tulis di kolom komentar. Wih, ambil cinta di langit, tebarkan di bumi. Iya, itu Islam. Kita bukan mengharap cinta makhluk, kita mengharap cintanya Allah. Ada cerita Ustaz Somad cerita sama dia bilang, ada tuh bapak-bapak meninggal. Anaknya berapa orang, udah gede-gede. Istrinya datang ke pemakaman. Padahal dalam Islam itu perempuan nggak disunnahkan datang ke pemakaman, bahkan dilarang sebetulnya. Pas mau ditimbun, istrinya guling-guling, dengan masuk ke kubur. Anaknya pegang tangan, ibu mama ikhlaskan bapak mau udah lama. Aku mati aja, aku masuk kubur. Dia pengen masuk kubur. Hidup semati udah sumpah, hidup semati, udah gitu. Ustadz bingung mau baca doa, kuburan mau ditutup nggak bisa, ibunya mau masuk juga. Akhirnya Ustadznya ada ide, dikatakan, wahai anak-anak, sudahlah lepaskan tangan mamamu, ikhlaskan jugalah mamamu. Pas dilepasin nggak masuk rupanya. Drama, queen of drama. Nah, itulah ceritanya dunia ini Kang. Nggak ada yang menemani kita nanti kecuali Allah saja. Ini menarik karena kita kan tadi sempat membahas soal mudik dan memaafkan ini Kang ya. Sekarang tuh ada banyak tren nih Kang ya dan Ustadz. Anak-anak muda zaman sekarang kalau mudik tidak ingin bersosialisasi dan meminta maaf ke orang-orang sekitar karena merasa bahwa ngapain kan aku kita nggak pernah ketemu, jadi aku nggak pernah salah dong sama orang-orang dan tetangga-tetangga ini. Nah itu bagaimana itu, Tat? Iya.
nggak apa-apa juga. Dia kan nggak salah kan. Iya. Ya, biarin aja. Tapi kalau dia salah dia nggak minta maaf, dia rugi dong. Iya. Dia ada momentum berjumpa, dia nggak minta maaf. Iya. Iya. Tapi cara minta maaf yang paling baik itu transfer sih sebetulnya. Transfer nominal bukan? Ya, nomor rekening dong. Norek. Norek dong. Jadi nggak perlu sebetulnya tahabbu kata Nabi. Saling memberilah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Jadi jangan remehkan pemberian kita meskipun itu apapun sedikit kepada orang, meskipun senyuman. Itu akan mendatangkan cinta. Nah, makanya orang-orang yang sudah berpikir semacam itu, dia berpikir hari-hari memberi. Kita harus banyak-banyak memberi, banyak-banyak berbagi. Iya. Karena kan hakikatnya ya, kita kalau memberi kepada orang, kita nggak bantu orang itu, kita bantu diri kita sendiri. Betul. Ya, jangan memberi pas waktu-waktu tertentu aja. Kayak kemarin-kemarin beberapa bulan terakhir kan tiba-tiba banyak orang baik kan. Iya. Tiba-tiba baik nggak kenal ngasih ini, ngasih itu kan. Ini nggak nyindir orang. Enggak. Setelah lewat momennya selesai juga. Iya, Kang. Siapa lu? Gua nggak kenal. Enggak. Nggak kenal tiba-tiba baik senyum-senyum. Alhamdulillah. Ya. Selesai sudah Minal episode aidin ini. wal Faizin. Belum. Ini kan menjelang. Ya, alhamdulillah. Selesai curhat hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan hikmahnya dari setiap episode yang ada, yang kemarin kita sudah berikan di YouTube channel saya ini. Semoga kita bisa mendapat banyak pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Rabb. Amin. Sekian dari saya, Arman Maulana. Mohon maaf jika ada kesalahan selama curhat bareng Ustadz hadir. Terima kasih juga buat Ustadz Dari Sulaiman. Jazakallah Bisa khairan. Masya Allah, akhirnya bisa kolaborasi. Iya, Masya Allah, aku Ini juga baru season ini nemenin saya. Saya berterima kasih kepada Curhat karena yang namanya tolabul ilmi itu kan bisa dari mana saja, bisa kapan saja. Betul. Banyak sekali ilmu yang walaupun dulu mungkin waktu SD sebenarnya pernah didapat, tapi dengan seperti ini kita jadi lebih terbarui lagi, lebih di-upgrade lagi, Kang. Upgrade, ya, Iya, setuju. Lebih terupgrade lagi dan diingatkan terus gitu. Izinkan saya berterima kasih kepada Anda, Mas Yusril. Siap, sama-sama Kang, sama-sama Kang menemani Arman. saya. Kamu tidak bosan menerima saya? Ayo tahun depan lagi. Dan ilmu itu seperti air kata Imam Syafi'i. Iya, Yang mana dia hanya akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. iya. Orang yang tinggi hati, sombong, nggak akan bertambah ilmunya. Nggak akan. Ya, dari selama episode ini aku perhatikan Kang Arman, Kang Yusri, Mas Yusri, itu tawadu. Ya. Sebetulnya ilmu itu kan dulu-duluan tahu. Iya. Ya. Meskipun kita udah pernah dengar, terus kita seakan-akan baru pertama dengar, itu ada kepahaman baru. Ya. Ada upgrade lagi. Iya. Kadang-kadang Kang, yang mengingatkan, yang diingatkan lebih paham dari yang mengingatkan. Tugasnya dai itu cuma ngingat-ngingatin aja. Ya. Betul. Jadi jangan dipikir teman-teman ya, aku yang diundang sebagai narasumber yang selalu dipanggil ustadz dan sebagainya. Meskipun aku nggak pernah mendeklar sebagai ustadz, tapi orang manggil ya nggak apa-apa. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi doa kan. Amin. Aku suka katakan gitu, bukan berarti aku lebih paham daripada yang kadang-kadang ngajak nih, pulang yuk Kang, duluan aja, nggak tahu jalan. Ternyata yang diajak pulang yang tahu jalan. Nah begitu dakwah seperti itu, terus mengingatkan, ya. Kadang-kadang ahli silat Kang, karena lama nggak latihan, ya digebukin dulu baru ingat jurus dia. Wah jadi dakwah itu seperti itu. Jadi kita saling mengingatkan, kalau saya lupa diingatkan nanti. Ya mudah-mudahan nanti episode Ramadan tahun depan diundang lagi. Amin. Allah. Amin. Curhat ya. Curhat bareng Ustadz. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih pada Kopi Tubruk Gajah yang selalu mendukung program Ramadan Curhat di season ini. Nun pisan. Kopi Tubruk Gajah benar-benar kopi. Akhir kata, saya Arman Maulana. Saya Yusril Fahriza. Saya Dari Sulaiman. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Syamana wa syamakum. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin.